Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu PLC, HMI, dan inverter. Pertama-tama, PLC sendiri memiliki kepanjangan dari Program Logic Control. Dan di dunia perindustrian banyak dijumpai PLC yang dipergunakan sebagai logic control untuk beberapa komponen penggerak. Untuk menggunakan PLC, dibutuhkan suatu pemrograman menggunakan CX Programmer. Dan dalam penggunaan PLC bisa juga digunakan komponen penunjang berupa HMI. HMI sendiri memiliki kepanjangan dari Human Machine Interface. HMI dipergunakan sebagai pengganti sebuah tombol untuk hardware PLC. Untuk mengoperasikan HMI diperlukan sebuah software. Dalam kesempatan kali ini kita menggunakan HMI dengan tipe WinTech. Maka dari itu kita gunakan sebuah software dengan menggunakan Easy Builder. Dalam dunia industri, diperlukan juga sebuah inverter. Pada umumnya, variable speed drive atau bisa disebut dengan inverter adalah peralatan yang digunakan untuk mengatur kecepatan putaran motor. Penggunaan VSD bisa untuk mengaplikasikan motor AC maupun DC. Akan tetapi, istilah inverter sering digunakan untuk aplikasi motor AC. Dalam mengoperasikan inverter, diperlukan men-setting parameter pada inverter terlebih dahulu. Ada banyak jenis setting parameter pada inverter. Dalam kesempatan kali ini, kami menggunakan setting parameter multi-speed dual wire dengan menggunakan inverter dengan tipe Schneider ATV12. Berikut kami akan menjelaskan dalam video tutorial ini. Selamat menikmati video kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Jaka Wijaya. Saya akan mencoba mendesain program di JX Programmer untuk praktikum MM kali ini. Saya membuat program di JX Programmer. Device type-nya kita pakai JP1LE. Kita setting terlebih dahulu. Ini JP type-nya kita ganti L. Oke. Setelah maju seperti ini, kita akan mulai untuk mendesain program di JX Programmer. Untuk mendesainnya, saya akan mempercepatnya agar tidak memakan banyak waktu.
Ya seperti itulah cara membuat program untuk praktikum kali ini. Terima kasih sudah melihat cara saya mendesain di CX Programmer untuk program PLC. Terima kasih. Kalau ada salah dalam merangkai, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maizan Putra Nugra. Di sini saya akan menjelaskan tentang membuat desain HMI dengan menggunakan Easy Builder Pro. Oke, pertama-tama kita akan klik di Easy Builder ini. Nah, selanjutnya kita akan ditampilkan pada layar seperti ini. Kita pilih tipe HMI terlebih dahulu, yaitu MT807IE, karena yang ada di sekolahan yaitu ada yang ini. Kita klik lalu OK. Next, selanjutnya ada tampilan seperti ini. Kita terlebih dahulu untuk ke new device ya, kita klik. Nah, akan ditampilkan seperti ini. Kita akan mengubah dari device tipenya ini. Jadi di sini kita memilih Omron, CJ atau CS atau JP. Nah, ini apa jenis PLC yang kita gunakan yang ada pada di sekolahan. Kita pilih ini, lalu klik OK. Terus ini sudah selesai ya dari penggunaannya, langsung OK. Kita tunggu. Nah, ini dapat sebuah PLC Omron lokal Omron ini ya, langsung klik OK. Nah, selanjutnya kita pertama-tama akan membuat background terlebih dahulu ya. Usahakan untuk membuat background di sini sudah disediakan beberapa layer. Jadi di sini kita akan menggunakan background di sini aja, di layer 21. Untuk settingan layernya kita klik new terlebih dahulu. Nah, setelah ada tampilan seperti ini, kita kasih nama background. Lalu ini weight-nya kita kasih 0. Lalu dengan backgroundnya kasih warna kuning sesuai apa yang diinginkan. Lalu kita klik OK. Nah, sudah ya, jadi akan jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat tampilan header dari judul proses HMI yang saya buat ini. Pertama-tama kita akan membuat yaitu dari shape, kita klik shape. Nah, ini ya. Jadi saya tidak menggunakan frame, lalu klik OK. Sesuai apa yang diinginkan. Ini sebagai tanda judulnya. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya saya akan menambahkan gambar, yaitu cara menampilkan gambar di sini dengan mengklik yaitu picture, lalu ke picture library. Nah, selanjutnya klik new. Nah, di sini terlihat tampilan dari file dari laptop ya. Jadi di sini saya akan menambahkan gambar dari logo sekolahan saya. Nah, ini ya logonya. Saya klik OK, lalu klik OK, lalu OK juga. Nah, sesuaikan dengan header dari judul tersebut. Selanjutnya saya akan membuat sebuah teks dari judul ini, yaitu dengan mengklik teks atau komen ini, kita klik. Nah, setelah itu ada tampilan seperti ini. Kita akan ke konten untuk membuat sebuah judul tersebut. Nah, di sini bisa menggunakan font yang disesuaikan. Jadi terserah apa yang diinginkan. Lalu juga ukurannya juga sama. Lalu kita klik OK. Ini disesuaikan. Nah, jadi seperti ini. Nah, kurang lebihnya tampilan backgroundnya seperti ini ya. Next, kita akan membuat background dari beberapa layer tersebut ini. Untuk caranya membuat,
Jadi sama seperti tadi, kita hanya tinggal kita klik layer yang sudah disesuaikan, kita klik setting, lalu terdapat tampilan seperti ini. Kita kasih nama terlebih dahulu, lalu kita widthnya kasih 0 sama seperti tadi ya, yang ada di background ini juga. Lalu kasih background warnanya kuning sama seperti tadi. Lalu ini disetting ke bottom. Nah, jadi seperti ini ya untuk tampilan pada layar berikutnya, sama seperti background tadi. Next, selanjutnya saya akan membuat yaitu tombol push button. Tombol push button, cara membuatnya yaitu dengan kita cari yang namanya set bit. Nah, ini namanya set bit ya, kita klik. Nah, setelah terdapat tampilan seperti ini, kita sebelumnya harus mengasih alamat terlebih dahulu. Nah, ini alamatnya disesuaikan sama yang ada pada JX Programmer ini. Nah, ini ya contoh JX Programmer. Jadi di sini alamatnya sama di JX Programmer. Misalnya saya kasih CO bit dengan alamat 100.00 atau 0.01 gini, dan set stylenya dikasih momentary. Lalu kita ke save untuk membuat dari desain tombolnya. Kita klik picture library. Nah, di sini ya kita klik yang namanya browser library, lalu ke picture. Nah, ini cari yang namanya button atau tombol push button. Nah, ini ya ada, terserah apa yang diinginkan. Lalu kita add project. Setelah add project lalu close. Nah, ini tampilnya sudah ada ya, langsung klik OK, lalu klik OK lagi. Nah, sesuaikan apa yang diinginkan. Selanjutnya saya akan membuat output atau motor. Jadi untuk membuat output atau motor kita harus menggunakan yang namanya bitlamp. Kita cari bitlamp. Nah, ini bitlamp namanya, kita klik. Nah, selanjutnya ada tampilan seperti ini ya, sama seperti tadi. Nah, kita harus mengisi alamat yang sesuai pada JX Programmer ini. Nah, ini hanya pemisalannya saja. Saya akan menggunakan webit dengan alamat sesuai apa yang di JX Programmer W0.04. Lalu kita ke save. Nah, ini ya tampilan dari lampunya. Langsung kita klik OK. Sesuaikan tempat yang diinginkan. Nah, next selanjutnya saya akan membuat timer. Untuk membuat timer, kita di sini menggunakan yang namanya numeric. Nah, ini ya numeric, kita klik. Nah, selanjutnya ada tampilan seperti ini ya. Kita pada tampilan numeric yaitu kita akan checklist read atau write. Nah, ada tampilan seperti ini tambahannya. Nah, ada read dan write. Read ini sebagai membaca alamat dan write itu sebagai menulis nilai. Jadi di sini kita menulis alamat yaitu sesuai apa yang ada di JX ini. Di JX ini berapa timernya dengan alamat dan nilainya berapa. Nah, ini sebagai misal saya kasih alamat yaitu T, dan ini alamatnya 0.00. Dan ini sebagai membaca nilainya saya misalkan saya kasih D dengan alamat 110. Lalu kita klik OK. Nah, jadi seperti ini ya kurang lebihnya. Selanjutnya kita akan membuat function key. Function key ini guna untuk sebagai tombol untuk menuju atau beralihnya
dari layer berikutnya. Jadi kita klik function key. Nah ini ya function key, kita klik. Nah ada tampilan seperti ini. Nah ini untuk ke window no ini, nah ini sebagai alamat atau peralihan atau menujunya pada layer berikutnya. Di sini kita bisa pilih mode peralihan yang disesuaikan. Kita klik kemana saja, kita klik ya. Ini sebagai pemisalan saya klik di background. Nah, sebelumnya kita langsung ke shape untuk memilih dari mode dari desainnya ya, desain tombolnya itu seperti apa. Jadi di sini bisa kita klik picture library, terserah pilih yang mana. Nah seperti ini ya, ada tampilan banyak sesuai apa yang diinginkan. Saya pilih ini, langsung klik OK. Langsung klik OK. Nah kurang lebihnya seperti ini ya. Oh ya mohon maaf, ini harus dikasih label terlebih dahulu agar bisa dipahami ini sebagai tombol apa. Kita ke label, ini use tabelnya di checklist, lalu kita masukkan nama apa yang disesuaikan. Nah ini apa fontnya, lalu ukurannya. Nah jadi seperti ini ya untuk dari fungsi function key. Nah selanjutnya saya akan membuat yaitu fungsi dari function key menggunakan setBit. Yang pertama kita akan menuju ke objek, lalu ke PLC control, kita klik. Nah kita langsung klik new. Nah selanjutnya ada tampilan seperti ini ya pada PLC control. Nah di sini ada trigger, yaitu harus diisi dengan alamat PLC yang ada di JX Programmer. Jadi di sini menggunakan alamat. Nah ini alamatnya menggunakan D dan 110. Ini sebagai alamat. Lalu ini sebagai tampilan pada layer. Jadi ini ada layer 11, ada layer 12, ada layer 13. Dan di sini ini sebagai kontak inputan untuk menuju pada mode peralihan tersebut. Jadi di sini nah ini pengalamatnya dengan menggunakan D dan 110. Ini 110. Lalu kita klik OK. Nah setelah muncul seperti ini kita langsung exit. Lalu selanjutnya kita akan membuat setBitnya. Langsung ke setBit. Nah kita klik. Nah pada setBit ini pada apa alamatnya kita kasih inputan yang pada ada ini, yang pada JX Programmer ini, yaitu inputan W0.00. Jadi di sini saya kasih alamat W0 W-bit dengan alamat W0.00 seperti ini. Setelah kasih alamat seperti tadi ada yang di JX, kita akan langsung klik OK. Nah jadi seperti ini ya. Ini bisa kasih label atau nama di dalamnya sesuai apa yang akan digunakan. Kita ke label, kita checklist, lalu kita kasih nama apa yang sesuai dengan yang diinginkan. Next, seperti ini ya. Bisa diatur fontnya dan ukurannya. Langsung klik OK. Nah jadi seperti ini ya untuk penggunaannya. Nah ini adalah gambaran untuk tampilan hasil akhirnya ya, seperti ini. Di sini ada dari coverannya untuk HMI, lalu
pada halaman 2 ini sebagai mode kendalinya. Nah, ini sebagai mode kendali. Lalu ada dari rangkaiannya yaitu direct online. Nah, ini tampilan dari rangkaian direct online. Lalu forward reverse. Nah, ini forward reverse. Ini timer operation. Nah, ini timer operation. Lalu ada counter dan ada multi speed atau inverter ya. Lalu yang terakhir ada rangkaian auto manual control. Nah, ini kurang lebihnya pada rangkaiannya seperti ini ya. Nah, ini tampilan dari hasil HMI kelompok kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mendownload program dari CX Programmer dan Easy Builder ke HMI dan PLC. Untuk pertama saya akan mencoba untuk mendownload program dari CX Programmer ke PLC dengan cara klik CTRL-W. Setelah itu kita transfer dengan menekan CTRL-T. Exclude Ethernetnya kita centang. Lalu kita oke. Kita tunggu. Baik, ketika sudah download kita oke dan yes. Ketika sudah, kita sekarang menuju ke Easy Builder untuk mentransfer desainnya ke HMI. Di sini kita langsung menuju ke bagian project dan kita langsung ke menu download PC to HMI. Ketika sudah, akan muncul tab seperti ini dan kita pilih di HMI yang 80. Setelah itu klik download. Dan kita tunggu beberapa saat. Dan ini sudah finish untuk transfer dan sudah sukses. Setelahnya kita akan langsung menuju ke bagian HMI dan PLC-nya. Ini saya akan mempraktekkan beberapa rangkaian motor listrik pada HMI. Langsung saja kita menuju ke HMI. Di bagian awal di sini ada nama-nama kelompok saya dan foto-foto. Kita masuk ke mode. Dan di sini adalah beberapa rangkaian yang sudah kami buat di video sebelumnya. Di sini saya akan coba di direct online dulu. Kita tekan. Dalam keadaan stop, lampu merah akan flashing selama per 1 detik. Awas raimu anjing. Dan di rangkaian pertama kita mempunyai rangkaian doll. Motor dalam keadaan mati lampu off akan menyala nyala mati selama 1 detik. Dan untuk meng-on-kan motor tersebut kita tinggal tombol start dan motor langsung akan bekerja karena ini direct online. Kita masuk ke mode lain dan motor akan langsung mati ketika kita back ke mode operasi. Selanjutnya kita mempunyai rangkaian forward reverse.
Untuk kita motor arah maju, kita tekan forward dan motor akan langsung mengarah maju untuk kendalinya. Dan untuk memutar arah motor tersebut, kita harus menekan tombol stop, lalu baru kita tekan menu reverse dan motor akan berbalik arah. Kita stop terlebih dahulu dan kita masuk ke mode lain, yaitu mode timer operation. Nah, di sini adalah rangkaian timer instruction. Timer instruction adalah kendali motor secara berurutan. Untuk itu kita harus men-setting timer terlebih dahulu dengan cara menekan timer. Kita akan setting di beberapa detik. Di sini saya akan menyeting timer selama 5 detik. Kita harus menekan 50 untuk settingan 5 detik. Lalu enter. Di motor kedua, saya juga akan menyeting selama 5 detik. Setelah itu kita start. Timer akan bekerja dan motor akan bergantian bekerjanya. Ini akan terus berjalan sampai kita menekan stop. Kita akan beralih ke counter operation. Counter operation adalah mesin pengepakan yang berhubungan dengan conveyor. Di sini settingannya sejumlah 5 produk. Di sini kita tinggal tekan start untuk mengaktifkan conveyor tersebut. Di sini kita memiliki sensor untuk mendeteksi barang. Ketika barang sudah terdeteksi selama 5 barang, pusher akan mendorong barang tersebut dan conveyor akan mereset menjadi 5 lagi. Kita beralih ke mode selanjutnya. Kita akan beralih ke mode multi constant speed operation. Untuk kendali motor multi constant speed, kita harus menyeting dulu di inverter dengan cara sebagai berikut. Baik, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menyeting inverter. Kita langsung menuju ke inverternya saja. Baik, di tampilan awal kita akan disuguhi dengan tulisan ready. Untuk menyeting inverter ini mungkin agak lama karena harus menyeting satu-satu. Mungkin video nanti akan dipercepat untuk menyetingnya.
Untuk mode multi constant speed operation, kita klik modenya. Lalu kita setting timer sesuai keinginan kita untuk timer 1 dan 2. Kita setting 50 aja. Ini juga 50. Oke, 51 aja nggak apa-apa. Lalu jika ingin memulai rangkaian, kita tekan start. Ini jika ingin beroperasi secara auto, kita selector switch-nya kita ganti ke auto dan kita tekan level switch-nya. Maka motornya akan bekerja. Dan ini ketika low level. Dan untuk mode manual, kita selector switch-nya kita tekan ke manual, kita geser ke manual dan ini tinggal on. Dan motor akan bekerja secara manual. Yang video yang dapat kami sampaikan, Semoga bermanfaat bagi semua orang. Dan apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.